Karena dalam Yesaya dikatakan bahwa iblis pernah berusaha untuk menyamakan posisinya sama dengan Allah. Maka dimanapun iblis berada, satu-satunya tujuan yaitu membawa manusia untuk menentang Allah, membawa manusia untuk menentang Allah, membawa manusia untuk menentang Allah. Sehingga dengan demikian hal yang mutlak akhirnya direlatifkan, hal yang relatif dimutlakan. Maka dengan demikian Allah yang harus mutlak ditaati akhirnya direlatifkan. Mau taat atau tidak pun tidak apa-apa. Betul? Itu sasaran daripada iblis. Dan iblis memakai di sini, dia memakai komunikasi. Maka mari kita melihat bagaimana iblis berusaha menentang otoritas Allah. Kita mulai baca ayat yang pertama. Kita baca sama-sama supaya jangan ada yang tertidur. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling sedikit dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan ini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kalau kita bandingkan pasal 2 ayat 16, tidak seperti itu. Saudara baca sendiri, apakah seperti itu? Tidak seperti itu. Dia balik kebenarannya. Tapi saudaraku, sebelum kita lanjut melihat hal ini, saya mau katakan, ketika iblis berusaha membawa manusia untuk menentang otoritas Allah, maka kita melihat bahwa ada sesuatu, ketika manusia taat kepada iblis, maka ada sesuatu yang hilang daripada ketidaktaatan manusia kepada Allah, yaitu namanya kebenaran. Betul? Sebelumnya benar, betul? Tepat, benar. Tetapi ketika manusia tidak taat kepada Tuhan, maka hilangnya kebenaran. Padahal kalau kita melihat maka kita melihat dalam Roma pasal yang ketiga ayat 10 dia katakan apa? Tidak seorang pun yang benar. Kenapa? Karena dosa iblis berusaha dan membuat manusia telah kehilangan namanya kebenaran. Tapi saya mau katakan, apakah kebenaran itu penting nggak dalam hidup orang percaya atau manusia? Sangat penting, bukan hanya penting, tapi sangat penting. Kalau tidak ada kebenaran, maka yang ada apa? Kalau tidak ada kebenaran, maka tidak ada standar hidup. Betul? Kalau tidak ada kebenaran, maka saudara tidak dipercaya. Mau bikin apa? Kalau saudara tidak punya kebenaran. Maka kebenaran adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia. Maka dengan demikian iblis berusaha mengambil, merebut kebenaran Allah yang Allah taruh dalam diri manusia. Iblis angkat itu supaya manusia tidak punya standar hidup. Dan ketika manusia tidak punya kebenaran, manusia mudah untuk digoyangkan. Maka manusia akan masuk ke dalam namanya keraguan-raguan. Ragu sama istri, ragu sama suami, ragu sama teman, ragu sama teman sepelayanan. Nah sudah kalau keraguan-raguan berarti tidak ada lagi kepercayaan di dalamnya. Betul? Mau ngomong apapun tidak dipercaya lagi. Karena apa? Tidak lagi ada kebenaran di situ. Maka kadang-kadang kita melihat kalau sudah orang cap negatif orang itu tidak usah ngomong, lihat muka saja sudah tidak benar. Betul kan? Kenapa? Karena orang sudah tahu bahwa tidak ada lagi kebenaran di situ. Dia mau putar ngomong, mau 1000 kata, dia mau khotbah bagaimanapun orang katakan, wah itu hanya ngecap saja. Betul? Itu jual obat pedagang kaki lima itu percaya. Barangnya itu sebenarnya kualitasnya nggak ada. Itu nggak benar. Betul? Maka dengan demikian, kita mau ngomong bagaimanapun orang tidak dengar. Kenapa? Kebenaran tidak ada di situ. Betul? 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 Nah, sehingga dengan demikian, saudaraku, kita melihat itu yang mau direbut oleh iblis supaya kita tidak punya pegangan. Kenapa? Karena Allah adalah sumber kebenaran itu sendiri. Ketika iblis membawa manusia dengan komunikasi yang ada untuk menantang Allah, maka otomatis di situ ada keraguan manusia terhadap Allah. Betul? Maka mari kita lihat bagian ini. Ayat yang pertama yang kita sudah baca dikatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?
Apa maksudnya? Dia mulai membawa manusia untuk meragukan kebenaran Allah. Maka di sini, ketika manusia kehilangan kebenaran, namun manusia, iblis mengajar manusia untuk menempatkan sebuah kebenaran yang namanya kebenaran kepalsuan. Saya ulangi kalimat ini. Walaupun kepalsuan adalah ketidakbenaran, tetapi saya katakan iblis membawa manusia untuk mulai mempercayai sebuah kebenaran namanya kebenaran kepalsuan. Kenapa demikian? Di sini kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-10, di situ ada kebenaran namanya kebenaran kepalsuan. Maka ketika Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, bukan? Tapi di tengah-tengah taman ini tidak boleh kamu makan. Iblis datang, hei Hawa, bukankah Tuhan bilang? Apa? Tuhan bilang apa? Semua pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan, bukan? Tapi pohon di tengah-tengah taman itu, perempuan itu sama. Bukan begitu. Di sini dia mulai berusaha membawa manusia untuk melihat. Tidak usah percaya dengan perkataan Tuhan tadi. Dia pikir manusia sudah lupa perkataan Tuhan. Tapi Hawa hebat. Bukan begitu. Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh kalian makan. Tetapi pohon di tengah-tengahnya tidak boleh kami makan. Kalau kami makan, pasti apa? Kami mati. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Kemudian apa kata ular? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali apa? Kamu tidak akan mati. Sehingga di sini dia pakai dua cara. Yang pertama, dia membawa manusia untuk meragukan perkataan Tuhan yang pertama. Jangan kamu makan buah yang di tengah. Yang lain, boleh kamu makan. Dia balik, tidak boleh kamu makan semuanya. Yang di tengah, boleh kamu makan. Dia boleh putar itu. Kemudian yang kedua, Tuhan bilang, kalau kau makan di tengah, kau mati. Betul? Apa kata ular? Kamu tidak akan mati. Selanjutnya dia tambahkan ada gairah, menggairahkan dia. Manusia itu dengan perkataan apa? Kalau engkau makan, Tuhan tahu bahwa ketika engkau makan, engkau akan jadi sama seperti apa? Ini tipuan daripada ini. Iblis memberikan satu tawaran yang besar. Kenapa? Engkau tidak akan mati. Engkau tidak akan mati. Tetapi ketika engkau makan, engkau sama dengan Allah. Dia kembali kepada posisinya semula. Seperti dulu, dia ingin sama seperti Allah. Dia dulu malaikat. Akhirnya dia ingin sama seperti Allah. Allah ambil dia dan lempar ke dalam. Untuk dia jadi setan dan lempar ke dalam dunia. Maka orang bertanya, sejak kapan iblis masuk ke dalam dunia? Saudara bisa jawab? Nanti silakan saudara jawab sendiri. Kita kembali kepada bagian ini. Maka iblis katakan engkau tidak mati, tapi engkau akan sama dengan Allah. Kecenderungan manusia untuk merayu manusia supaya dia ikut kita. Jangan merayu untuk meruntuhkan dia, tapi rayu dia untuk angkat dia. Betul? Apalagi orang yang makan puji dimakannya. Betul? Orang makan puji itu rayu satu kata pasti naik dia. Padahal saya biasa puji orang, saya bilang ini, sebenarnya Bapak ini ganteng ya. Dia hanya terima gantengnya. Iya Pak,